Oh ya, tentu sebelumnya kami saling berinteraksi di DPR. Bahkan kalau dengan Pak Slamet Effendi Yusuf, interaksi saya jauh sebelumnya, karena ketika di Badan Pekerja MPR, ketika melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selama 4 tahun, selama kurun waktu 1999 sampai 2002, bahkan dilanjutkan sampai 2004, itu intensif sekali, hampir setiap hari saya ketemu dengan Pak Slamet gitu. Tapi dengan yang lain-lain, ada Benika Harman, ada Pak Murdayapo, ada banyak anggota DPR yang juga sebelumnya sudah berinteraksi. Nah, saya mau menyatakan begini, undang-undang kewarganegaraan bagi saya itu adalah undang-undang yang revolusioner. Sejak dulu saya mengatakan, ketika di awal Agustus 2006 undang-undang ini disahkan, saya mengatakan pada saat itu bahwa inilah undang-undang yang revolusioner. Mengapa? Karena ada beberapa poin penting yang lalu kemudian itu saya nyatakan sebagai revolusioner. Pertama, dari prosesnya terlebih dahulu. Selama saya menjadi anggota DPR sejak tahun 1997 sampai undang-undang itu disahkan sampai 2006, baru kali itulah ada pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan secara terbuka. Sejak proses awalnya, di semua tingkatan, karena kita tahu pembahasan rancangan undang-undang itu kan melalui berbagai tahapan. Dulu ada 4 tingkatan, sekarang menjadi 2 tingkatan gitu. Jadi sejak di Pansus, selalu panitia khusus maksudnya, lalu di panitia kerja, di Panja, lalu di tim perumus, di tim timus itu, bahkan di tim sinkronisasi. Itu semuanya dilakukan secara terbuka, tidak ada yang tertutup sama sekali. Sehingga lalu kemudian publik itu bisa tidak hanya memantau, memonitor semua proses pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang ini, tapi juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan bisa ikut terlibat juga, karena publik juga menyaksikan semua tahapan proses pembahasan ini. Jadi itu yang saya katakan ini revolusioner, karena saya tidak pernah sejak 1997 sampai 2006 saya banyak sekali mengikuti pembahasan rancangan undang-undang, tapi baru kali itulah, maksud saya baru kali pada saat RUU tentang kewarganegaraan itu dibahas, ini dilakukan secara terbuka. Jadi ini yang menurut saya terjadi tidak hanya karena kepemimpinan Pansus ketika itu diketuai oleh almarhum Bapak Slamet Effendi Yusuf, panjanya Pak Murdayapo, tapi juga karena semua anggota Pansus, semua anggota Panja punya keinginan, punya goodwill yang sama bahwa ini undang-undang yang harus bisa diakses oleh publik ketika pembahasannya itu berlangsung.